Tigo. Baiklah, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yunski Dede Manado dengan NIM F1E2232047 dari kelas R1. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi Electronics Technician untuk memenuhi mata kuliah etika profesi. Sebelumnya itu kita harus lebih mengenal apa itu Electronic Technician Association International. Ini merupakan organisasi nirlaba berbasis di Amerika Serikat, terdiri dari tahun 1978. Organisasi ini sendiri bergerak di bidang sertifikasi profesional untuk teknisi dan praktisi di sektor elektronik, listrik, dan teknologi terapan lainnya. ETA atau singkatan dari Electronic Technician Association dikenal secara global dan telah menerbitkan lebih dari 200.000 sertifikat di lebih dari 80 negara. Sertifikasi yang diberikan ETA bersifat netral, tidak berpihak pada merek tertentu dan berstandar industri, sehingga banyak digunakan oleh perusahaan, institut pendidikan hingga lembaga militer. Bidang sertifikasinya sangat beragam, mulai dari elektronika dasar, tenaga listrik, komunikasi radio, fiber optik, hingga energi terbarukan. Salah satu program unggulan ETA yaitu sertifikat Electronic Technician atau singkat dengan CET, yang memiliki beberapa level, mulai dari tingkat pemula hingga senior. Melalui sertifikasi ini, ETA mendukung peningkatan kompetensi dan kemampuan profesional teknisi elektro di bidang internasional. Baiklah, di sini akan menjelaskan bidang yang ingin dimasuki, yaitu Electronic Technician. Teknisi elektronik adalah profesional yang memiliki keahlian dalam merakit, menguji, memperbaiki, dan memelihara perangkat serta sistem elektronik. Profesi ini memegang peran penting dalam mendukung operasional berbagai sektor industri seperti manufaktur, telekomunikasi, otomasi, dan layanan servis produk. Seorang teknisi elektronika bekerja dengan berbagai komponen seperti resistor, transistor, IC, dan mikrokontroller, serta mengoperasikan peralatan seperti multimeter, oscilloscope, soldering station untuk menyelesaikan pekerjaannya. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan tugas keseharian dari teknisi elektronika. Biasanya menjalani beberapa tugas pokok, itu merakit, komunikasi perangkat elektronik berdasarkan skema rangkaian, melakukan troubleshooting dan perawatan rutin terhadap elektronika untuk menjaga fungsi tetap fungsional. Selanjutnya itu mengoperasikan alat ukur, alat uji seperti oscilloscope atau multimeter guna mendiagnosis kerusakan. Selanjutnya itu membaca dan memahami diagram rangkaian, datasheet komponen, serta industri teknisi dari pabrikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sertifikasinya itu. Sebelum menjelaskan jenjang sertifikasi profesi itu, ada baiknya jika kita mengetahui apa itu sertifikasi. Program sertifikasi adalah jenjang pendidikan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas atau uji kompetensi tenaga pendidikan dan tenaga pendidik. Tujuan dari program sertifikasi adalah untuk memastikan kompetensi tenaga pendidik yang dapat diperoleh melalui pembelajaran, pelatihan maupun pengalaman kerja, dan pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, program sertifikasi untuk bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia agar memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan terstandar yang relevan. Baiklah, saya selanjutnya itu menjelaskan jenjang dan sertifikasi. Jenjang untuk pertama itu Asosiasi Certificate Electronic Technician, yaitu sertifikasi ini dirancang untuk khusus untuk teknisi pemula seperti lulusan SMK, mahasiswa tingkat awal, atau mereka yang baru memasuki dunia kerja di bidang elektro. Materi yang diuji mencakup dasar-dasar kelistrikan. Untuk tujuan awalnya membekali peserta dalam memahami teknisi awal sebelum mengajukan ke jenjang lebih lanjut. Untuk syaratnya itu yaitu entry level, yang baru pemula itu, baru pengalaman itu lebih kecil itu 2 tahun. Pengalaman itu bisa lebih kecil dari 2 tahun. Lulusan tenaga SMK atau yang baru memasuki dunia kerja. Untuk selanjutnya itu Certificate Electronic Technician Journeyman. Para jenjang ini peserta diharapkan kalau memiliki pengalaman kerja minimal 1 hingga 3 tahun. Ujian untuk mencakup
pemahaman mendalam mengenai rangkaian analog, digital, teori AC/DC, troubleshooting sistem elektronik, serta kemampuan membaca dan memahami diagram rangkaian. Sertifikasi ini menjadi inti dari seluruh jalur CET yang merupakan syarat yang dapat mengambil jalur sertifikasi. Syaratnya itu memerlukan CITA itu jenjang sebelumnya itu baru ada ujian spesialisasinya. Untuk pengalaman itu harus lebih atau sama dengan 2 tahun. Selanjutnya itu senior certificate electronic technician. Jenjang terakhir adalah CR yang ditunjuk pada teknisi dalam pengalaman kerja lebih 6 tahun dan telah memiliki sertifikat CET sebelumnya. Sertifikasi ini menguji kemampuan teknisi tingkat tinggi manajemen proyek, supervisi teknisi lain, dan menyelesaikan masalah kompleks di lapangan. Untuk syarat itu memerlukan sertifikasi CET dan pengalaman harus lebih besar atau sama dengan 6 tahun, dan untuk nilai ujian untuk mendapatkan itu harus lebih besar atau sama dengan 85%, dan harus mendapatkan rekomendasi dari profesional lain. Untuk jenjang terakhir itu paling tinggi itu Master Certificate Electronic Technician adalah tingkat teknik dalam jalur sertifikasi teknik teknik elektronika yang dikeluarkan oleh ETA. Sertifikasi ini diberikan kepada teknisi yang telah lulus 6 sertifikasi journeyman dengan maksimal 2 dari spesialis yang sama. Journeyman ini merupakan simbol pengakuan dan keahlian teknisi yang mendalam pengalaman di bidang serta kontribusi profesional dalam industri. Untuk syaratnya itu mendapatkan sertifikat CETA itu yaitu journeyman itu dan 6 sertifikat journeyman yang lain. Maksimal itu 2 sampai 3 spesialis yang sama. Untuk pengalaman itu lebih besar atau sama dengan 6 tahun. Untuk selanjutnya itu sertifikasi dari teknika ETA itu memiliki berbagai manfaat sertifikat, baik di individu profesional maupun organisasi tempat mereka bekerja. Untuk standar kompetensi itu sertifikat membantu organisasi memastikan bahwa teknisi mereka memenuhi standar industri global. Selanjutnya itu kredibilitas dan reputasi, memiliki staf bersertifikat meningkatkan reputasi perusahaan di mata klien. Untuk produktif dan efisiensi itu teknisi bersertifikat biasanya lebih efisien dan sedikit melakukan kesalahan. Untuk selanjutnya kepatuhan dalam regulasi, dalam beberapa industri memiliki teknisi bersertifikat adalah syarat untuk mendapatkan lisensi operasional atau memenuhi standar keselamatan kualitas. Untuk terakhir itu retensi dan motivasi karyawan, menyediakan jalur sertifikasi untuk karyawan menunjukkan bahwa perusahaan peduli pada pengembang profesional mereka yang dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan, dan salah dan kata saya minta maaf. Sebenarnya